Soal nomor 16, seorang penggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja dalam setengah jam? Di sini soalnya adalah tentang perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai, kita bandingkan yang samanya di sini jam dengan jam. Jam dengan jam, nanti kedalaman sumur dengan kedalaman sumur yang belum diketahui adalah X. Jadi kita buat perbandingan. Sekarang yang 2/1/2 kita buat menjadi pecahan biasa, yaitu 5, jadi 5/2. Jadi 5/2 asalnya adalah 2 dikali 2 4 ditambah 1. Jadi 5/2 dibagi setengah jam. Sama dengan yang ini sekarang 2 kali 3 6 tambah 2 jadi 8/3 dibagi X. Nah, di sini kita bisa gunakan perkalian silang. Kita kali silangkan 5/2 dikali X ya, dikalikan dengan yang ini 5/2 kali X yaitu 5/2X. Jadi kita tulis 5/2X sama dengan sekarang setengah kali 8/3. Jadi setengah di sini kita tulis kali 8/3. Ini kita bisa perkecil terlebih dahulu. Yang ini dengan ini. 2 dibagi 2 itu menjadi 1, 8 dibagi 2 itu menjadi 4. Jadi ini kita bisa tulis menjadi 5/2X sama dengan 4/3. Maka untuk mencari nilai X di sini adalah 4/3 dibagi 5/2. Sekarang kita balik menjadi kali ya, 4/3 dikali 2/5 dan hasilnya adalah 2 kali 4 itu 8, 3 kali 5 itu 15. Jadi baru kedalamannya itu adalah 8/15 meter. Soal nomor 17, pada akhir hidupnya Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 2/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak, akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Jadi tinggal dibagikan saja. 2/5 dibagi dengan 3. Sekarang yang 2/5 kita buat menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 adalah 10 tambah 2 jadi 12/5. Nah 12/5 ini dibagi dengan 3. Jadi 3 itu bisa kita tulis menjadi 3/1. Nah ini jadi sama dengan 12/5 dikali, ini dibalik. Jadi 1/3 sama dengan, ini bisa diperkecil. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 adalah 4. Jadi 4 kali 1 adalah 4, 5 kali 1 /5. Nah jadi masing-masing anak mendapatkan bagian 4/5 kg emas. 4/5 kg emas, atau kalau dibuat menjadi desimal itu adalah 0,8, hampir 1 kilo ya, hampir 1 kilo. Soal nomor 18, seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas triplek adalah 5 meter persegi. Dan sekarang triplek di sini dipotong-potong sebagai pengganti asbes berbentuk persegi juga dengan panjang sisi setengah meter. Jadi berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek yang besar? Jadi di sini kita cari luas triplek yang dipotong-potong ya. Jadi luasnya di sini untuk persegi adalah sisi dikali sisi. Dan karena di sini sisinya adalah setengah meter, nah setengah meter, maka kita bisa tulis di sini menjadi setengah dikali setengah. Maka hasilnya adalah 1/4 meter persegi. Ini triplek yang telah dipotong-potong ya, ukurannya segini. Dan sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek yang besar. Jadi maksudnya potongan triplek ya, yang potongan tripleknya jadi ada berapa banyak. Jadi caranya adalah luas triplek yang besar. Nah luas triplek
besar, saya tulis seperti ini, luas yang T itu triplek dibagi luas triplek yang kecil. Maka ini sama dengan luas triplek yang besar itu adalah 5. 5 dibagi 1/4. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 5/1 dibagi 1/4. Maka kita bisa tulis menjadi 5/1 dikali, di sini kali ya, dikali 4/1. Jadi 5 kali 4 adalah 20/1. 1 kali 1 adalah 1. Jadi 20/1 adalah 20. Jadi ada 20 potong. Jawabannya seperti ini. Soal nomor 19, untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter. Kalau kita buat pecahan biasa, ini menjadi 1 kali 1 itu 1 kali 3 itu 3 tambah 1 menjadi 4/3 ya. Ini untuk juara yang pertama. Dan juara kedua hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara ke-1. Jadi berapa meter hasil lompatan juara kedua? Jadi untuk mencari juara kedua di sini, karena perbandingannya diambil pada jarak lompatan juara ke-1, maka kita kalikan saja 3/4 kali 1/3 atau 3/4-nya dari 1/3. Jadi kita tulis 3/4 dikali 4/3. Nah, 4/3 ini bisa langsung kita perkecil, ini habis, ini juga habis. Ini menjadi 1. Nah, 1 kali 1 adalah 1/1, jadi sama dengan 1 meter. Soal nomor 20, Santi mempunyai 2 roti, 3/4 bagian dari 2 roti itu diberikan kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Jadi untuk mencari sisa, ini huruf S maksudnya sisa roti. Nah, harus sisa roti. Nah, ini roh ya, kalau tulisannya jelek. Sama dengan di sini totalnya adalah 2. Jadi 2 dikurangi, karena dibagikan kepada adiknya 3/4 dari 2, jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini, 3/4 dikali 2. Nah, jadi sama dengan di sini 2 dikurangi 3/4 dikali 2, ini habis ya, jadi tinggal 2 di sini, jadi 3/2. Jadi 2 dikurangi 3/2, 2 dikurangi 3/2. 2 yang di sini artinya 2/1. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 2. Kita samakan penyebutnya dengan 2. 2 dibagi 1 itu 2. Kali 2 menjadi 4. Jadi di sini 4. 2 dibagi 2 itu 1. Kali 3 menjadi 3. Jadi 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi 1,5 roti. Jadi di sini Santi tinggal memegang setengah rotinya. Nomor 21, terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memenuhi 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Karena di sini ada 6 gelas dan setiap gelas hanya 1/10, maka untuk mencari total volume air, total volume dalam satuan liter di sini kita bisa tulis menjadi 1/10 atau dikali 6, dan 6 ini kita bisa tulis sebenarnya menjadi 6/1, dan kita kalikan 1 kali 6 itu 6, 1 kali 10 itu adalah 10. Jadi kita perkecil, dibagi 2, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5, dan ini adalah totalnya baru 3/5 liter ya, baru 3/5 liternya. Soal nomor 22, seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4. Nah, 1/4 meter.
berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat. Jadi untuk mencari jumlah ya, jumlah pakaian bayi di sini, jadi jumlah pakaian bayi, pakaian di sini sama dengan totalnya, total kain ya, total kain jadi total panjang kain. Nah, panjang kain itu dibagi dengan bahan kain untuk pakaian bayi ya, jadi bahannya, jadi bahan pakaian bayi, jadi pakaian bayi. Nah, ini baru bahannya, jadi kita tulis seperti ini, jadi sama dengan total kainnya itu adalah 2 dibagi setiap pakaian bayi itu membutuhkan 1/4. Jadi yang ini kita bisa tulis menjadi 2/1 dibagi 1/4. Nah, jadi dibalik, ini dibalik jadi kali, di sini jadi 4/1. Jadi 2 kali 4 adalah 8. 1 kali 1 adalah 1. Jadi 8/1 sama dengan 8. Jadi jumlah pakaiannya adalah 8 pakaian. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal ya, ini bahan berarti, untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk 1 kain celana? Nah, jadi bahan ya untuk 1 kain, bahan celananya itu berarti kita ambil seperti ini. Bahan total. Nah, bahan totalnya dibagi dengan banyaknya celana ya, jumlah celana. Nah, jumlah celana. Jadi hasilnya adalah bahan totalnya itu adalah 7 meter dan banyaknya celana yang dibutuhkan adalah 3 meter. 3 potong maksudnya. Jadi 7/3 meter. Nah, ini bahan celananya. Jadi setiap celana membutuhkan 7/3 meter. Soal nomor 24, Bu Pera memiliki 5 potong roti. Roti akan dibagikan pada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong roti yang diperoleh tiap anak? Jadi banyaknya banyak roti ya tiap anak. Di sini banyak roti tiap anak. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Rumusnya sama dengan ini jumlah roti, dan di sini dibagi dengan banyaknya anak. Nah, dibagi dengan banyak anak. Jadi kita bisa tulis jumlah rotinya adalah 5, jadi 5, banyaknya anak adalah 3. Jadi tiap anak mendapatkan 5/3 potong roti ya, 5/3 bagian. Atau 5/3 sama saja dengan 5/3 potong roti. Nah, sama saja, ini maksudnya sama. Soal nomor 25, Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi dan berapa sisa kelereng Robi? Jadi di sini total kelerengnya ada 27. Jadi totalnya ada 27. Sama dengan 27 ya, dan diberikan 5/9-nya kepada Rudi. Jadi di sini Rudi akan mendapatkan kelereng sebanyak 5/9 dikali 27. Nah, jadi seperti ini, sama dengan ini bisa dibagi, ini menjadi 3. 5 kali 3 adalah 15 butir. Jadi Rudi mendapatkan kelereng sebanyak 15 butir. Dan sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Nah, ini sudah kita jawab. Dan yang kedua, berapa sisa kelereng? Dan kalau di sini mencari sisa kelereng, berarti total kelereng di sini ini sama dengan ya, karena di sini ada ini jadi susah ditulisnya. Jadi sama dengan total ya, total kelereng, total dikurangi yang sudah diberikan. Nah, kelereng pada Rudi. Jadi totalnya adalah 27 dikurangi 15 dan hasilnya adalah
12 butir.